Masa tenang Pilkada DKI putaran kedua berlangsung dari 16 April 2017 hingga 18 April 2017. Bawaslu DKI mengingatkan agar tidak ada aktivitas kampanye pada masa tenang, terutama kegiatan yang berbau politik uang. Masa tenang Pilkada DKI harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menimbang sebelum menentukan pilihan. Di masa tenang inilah waktunya pemilih mempelajari, membandingkan, dan menentukan pilihannya untuk hari pemungutan nanti. Pada masa tenang, semestinya sudah tidak ada lagi praktik kampanye dari yang terselubung maupun yang terang-terangan. Sayangnya, masa tenang kerap dimanfaatkan oknum tim kampanye, tim sukses, atau seluruh pendukung mempengaruhi pilihan pemilih dengan berbagai cara. Salah satunya dengan politik uang. Terkait hal itu, Bawaslu DKI mengatakan akan mengoptimalkan pengawasan hingga penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April mendatang selesai. Bawaslu juga meminta masyarakat turut aktif mengawasi pilkada dengan melaporkan berbagai kegiatan yang dinilai percobaan mempengaruhi pilihan, misalnya dengan pemberian barang atau kupon dengan identitas salah satu paslon. Peran masyarakat ini sangat membantu menyukseskan Pilkada DKI 2017 dari beragam kecurangan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI menetapkan masa tenang berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 April 2017 dengan puncaknya saat hari pemungutan suara pada Rabu 19 April 2017. Di saat masa tenang, segala aktivitas kampanye dihentikan. Ya, lalu seperti apa pengawasan Bawaslu dari kecurangan-kecurangan selama masa tenang? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami anggota Bawaslu ada Bapak Rahmat Bagja, kemudian juga ada peneliti perwakilan Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, ada Mbak Ninis ataupun Mbak Hoirunisa ya. Selamat datang Mas Rahmat dan juga Mbak Ninis. Terima kasih sudah hadir di Live Talk kali ini. Diundang. Ya, Mas Rahmat, saya bilangnya Mas Rahmat aja ya. Sebetulnya terkait dengan masa tenang ini, perlunya masa tenang bagi stakeholders ataupun manfaatnya bagi stakeholders apa aja sih? Baik itu pemilih, paslon, kemudian juga dari tim sukses, buzzer mungkin. Oke. Apa? Yang dari teman-teman pemilih, khususnya pemilih, mereka bisa tenang memilih. Namanya masa tenang, mereka bisa membaca kembali program paslon yang ada, kemudian membaca kembali, melihat kembali, kan ada debat-debat yang ada, dan paslon ini debatnya bagus, ini tidak bagus, atau kemudian juga pembangunannya seperti apa, ini profil A dan profil B. Di sinilah mereka berpikir, karena 3 hari setelah ini adalah pemungutan suara. Di situ untuk pencoblosannya. Nah, untuk tim kampanye sekarang mereka bersiap untuk menyiapkan saksi-saksi yang akan ditempatkan di TPS, kemudian bersiap juga memberikan pelatihan kepada saksi untuk kemudian menjaga dan mengawal agar KPPS, penghitungan suara di tingkat kelurahan, kecamatan itu semakin baik. Nah, ini proses ini yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman tim kampanye dan pemilih. Dan juga untuk kami juga mempersiapkan untuk hari H. Karena kan hajatannya kan hari H. Betul. Sekarang udah kayak kalau ingat Lebaran itu, sekarang udah Ramadan terakhir kan, udah berpikir untuk dunia dan lain. Nah, di situ nanti pemilihannya hari rayanya hari tanggal 19 itu bagi teman-teman DKI. Ya. Tingkat kepatuhannya dari stakeholders di luar dari penyelenggara lah ya, dibandingkan dengan masa tenang di putaran pertama. Tingkat kepatuhannya seperti apa sih? Temuan dari Bawaslu seperti apa? Temuan sampai hari ini, malam kemarin dari teman-teman DKI melaporkan ada 22 temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dengan ada 9 daerah titik-titik yang tempat pelanggaran itu terjadi. Ada 9 titik, walaupun ada 22. Di mana saja 9 titik tersebut? 9 titik, nah saya harus baca kalau begitu ya. Oke, 9 titik ada datanya. Ada datanya. Jakarta Utara tuh Cilincing, Kalibaru, Jakarta Timur Kampung Melayu, Lubang Buaya, Klender, Rawamangun, dan Cimanggis. Jakarta Barat Cengkareng, Jakarta Selatan Kebon Lama. Dan ini masih terus diupdate, karena per hari ini kita belum tahu. Bentuk pelanggarannya apa saja, Mas Bentuk Rahmat? pelanggarannya ini masih dalam pembagian sembako. Kemudian juga
masih pembagian sembako yang agak masif pada hari ini. Dibandingkan Lebih banyak dengan sembako, ya? masa tenang Dibandingkan dengan masa salah tenang satu, yang kemarin, ini lebih masif. lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Lebih banyak, sehingga bentuk pencegahannya kami juga melakukan bentuk pencegahan ke teman-teman DKI. Panwascam dan Panwas kabupaten kota itu melakukan penghentian bazar, kemudian penghentian juga pembagian. Bukan kemudian kami ambil, bukan. Kami tahan dulu, nanti tanggal 20 silahkan bazar kembali gitu kan. Nah, yang 9 titik tadi Anda sudah sebutkan ini kan sudah ketahuan berarti. Artinya sekarang prosesnya sudah terhenti sampai hari ini? Sudah terhenti pada hari ini. Sudah terhenti sampai hari ini. Nah, ada beberapa daerah yang kemudian ini tidak bisa juga jam 1 malam, jam 2 malam udah agak capek, jadi dihentikan dulu karena mereka juga tidak melakukan aktivitas. Indikasinya dari paslon yang mana itu yang 9 titik? Atau kedua-duanya? Itu masuk dalam rahasia penyidikan. Nanti kan kita masih di dalam penyidikan. Artinya sudah ada peringatan-peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran yang kemudian sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu ya. Dan kadang-kadang nanti kan bukan paslon, tapi relawan ataupun kemudian volunteer, ada juga simpatisan yang kemudian tidak ada perintah dari paslon tertentu. Ini kan menarik ya, ada yang namanya temuan dari Bawaslu bahwa di 9 titik ini ada pemberian sembako. Ternyata sembako ini masih laku ya sepertinya di mata masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah Bawaslu ini kan mengawasi politik uang, seperti apa jalannya begitu. Sudahkah riset kenapa sih Pak bisa ada jalannya politik uang dari beberapa paslon? Kalau riset sudah dilakukan dahulu kayaknya dari dulu juga sebelum. Kenapa bisa ada money politik itu? Kenapa sih Pak sebetulnya? Sebenarnya kan untuk kemudian memberikan semacam trigger kepada masyarakat memilih calon tertentu. Salah satunya itu. Untuk memperkenalkan juga, siapa tahu masyarakat tidak kenal pas kampanye mereka lagi kemana. Ini jadi salah satu cara. Salah satu cara. Tapi kan sudah telat, namanya tahapan sudah selesai kalau tahapan itu kan. Gitu. Mbak Ninis, kalau dilihat dari tren yang meningkat dibandingkan dengan masa tenang di putaran pertama, sebetulnya apa menurut Perludem? Apakah misalnya dari pengawasannya yang kemudian perlu ditingkatkan, atau sebetulnya memang karena ini sudah babak utamanya gitu ya, makanya segala daya upaya dikerahkan, walaupun memang secara jumlah dari pelanggaran pun akhirnya meningkat. Menurut Anda seperti apa? Iya, kalau tadi sudah Pak Rahmat sampaikan bahwa seharusnya memang masa tenang tuh masanya baik pasangan calon pemilih itu berkontemplasi dalam kurang lebih setahun ini kan kampanye panjang sekali kan DKI ini sudah melakukan apa, mempersiapkan saksinya, pemilih melihat kembali program kerja dan sebagainya. Tapi memang kemudian tren-trennya tidak hanya di DKI tapi di pilkada-pilkada juga di masa-masa tenang ini justru menjadi masa yang tidak tenang karena yang tadi sampaikan ternyata banyak ditemukan temuan pelanggaran politik uang. Trennya yaitu tadi kenapa bisa terjadi karena tadi itu yang namanya pemilu kan orang pingin menang gitu ya, segala cara dilakukan tapi melakukannya dengan cara yang salah. Padahal di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 sudah sangat tegas bahwa kalau memberi dan menerima itu ada sanksi pidananya, ada sanksi pidana, kurungan, bahkan ada dendanya sampai dengan 2 miliar. Bahkan Bawaslu pun bisa melakukan diskualifikasi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan tindak pidana politik uang jika dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis. Di undang-undang sudah sangat jelas itu. Nah, tapi memang kemudian dan pihak-pihak yang diperbolehkan kampanye kan hanya partai politik, gabungan partai, pasangan calon, tim kampanye yang terdaftar. Nah, sementara kalau misalnya memang ada yang tidak terdaftar tapi melakukan itu, Bawaslu punya kewajiban untuk menghentikan itu, menghentikan dan kemudian menindak karena undang-undang sudah menjelaskan ini ada pidananya bisa terus berjalan gitu ya, walaupun misalnya ternyata setelah diteliti tidak terstruktur sistematis dan masif, tapi kalau tindak pidananya kan tetap bisa berjalan, kurungan yang tadinya itu tetap bisa berjalan. Kalau sejauh ini yang Anda teliti, apakah masyarakat ini menyadari posisinya sebagai apa ketika dia sekarang sedang memilih? Apakah mereka tahu sebetulnya justru yang dia pilih itu adalah pelayan rakyat sehingga dia tidak terkecoh dengan money politik? Ya, seharusnya memang yang demikian yang diharapkan. Tapi kalau kita lihat di pilkada serentak tahap pertama kemarin ada tren yang kemudian karena pasangan pemilih itu tidak tahu pasangan calonnya, ada tren rakyat yang pemilih yang minta uang. Ya udah bayar, kalian kasih uang sejumlah sekian, nanti baru kita pilih karena nggak tahu kan, karena ada tren juga yang kalau dulu kan artinya trennya masyarakat belum teredukasi. Ya bisa jadi karena itu juga kan
apa ya, yang namanya politik uang kan misalnya disasar ke masyarakat yang menengah ke bawah, mereka memang butuh itu gitu. Misalnya tadi bazar sembako yang memang mereka butuhkan sehari-hari, butuhnya saat itu, jadi mereka tidak melihat nanti 5 tahun yang akan datang seperti apa. Padahal kan ini seperti apa ya, kalau politik uang itu kan beli putus gitu. Kita nggak bisa tagih janji dia 5 tahun yang akan datang seperti apa. Mas Rahmat, pertanyaan berikutnya adalah mengapa politik uang ini terus berulang saat pilkada ataupun ya kita spesifik ke pilkada saja. Artinya dari sisi law enforcement-nya apakah memang ada challenge di situ? Dan ya mengapa ini kemudian berulang gitu menurut Anda? Karena ini sudah merupakan modus dari bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Jadi modus juga untuk para tim atau bukan tim kampanye, para orang yang simpatisan paslon 1, 2 atau 3 yang sekarang di Jakarta ini untuk memberikan mengeluarkan calon mereka nanti pada saat penghitungan suara. Nah, inilah yang kemudian seharusnya memang kalau yang paling ditakutkan oleh paslon adalah diskualifikasi. Akan tetapi peraturan Bawaslu itu membatasi 60 hari. Nah, jadi agak repot untuk itu. Akan tetapi sampai saat artinya ini secara kebijakan tidak mungkin menindak pada saat ditemukan pelanggaran, pada saat masa tenang misalnya. Bisa, akan tetapi untuk mendiskualifikasi calon tidak bisa. Oke, melanjutkan tadi money politik yang terus berulang. Adakah kaitannya karena ada penjual, ada pembeli? Kalau barang jualan tidak laku, tentu barang juga pembeli tidak ada yang mau beli, tentu barang tidak laku toh. Kalau misalnya masyarakat teredukasi dengan baik, ada kasih uang, dia tentunya tidak akan mau ambil uang itu. Ini bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka cukup mengerti? Kedewasaan mengedukasi masyarakat, teman-teman Perludem sebagai teman-teman NGO juga sudah mengedukasi di beberapa titik yang ada kalau tidak salah, teman JPPR, teman-teman KIP, dan juga masyarakat sendiri sudah mulai. Kami sih menginginkan antara masing-masing misalnya tokoh-tokoh agamawan itu memberikan ini bahwa yang Anda pilih adalah orangnya, programnya untuk ke depan. Tapi sekarang melibatkan tokoh agamawan itu jadi masalah karena ada tamasya Al-Maidah lagi kan, itu jadi repot juga. Ya, Kita juga bingung juga sekarang ini. Saya agak memahami teman-teman Bawaslu DKI agak repot untuk melibatkan tokoh-tokoh agama karena ada faktor seperti ini untuk DKI begitu. Ya, kita masih ada segmen-segmen lainnya, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di One Stop.